Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang, Cece, Cece. Cece teteh boleh. Cece digabung. Ya paitan ngawitan tepang sarang Cece. Mohon ya. Aturan wilujeng tepang sarang singkuring. Wilujeng tepang salam baktosnya panya. Mohon. Selamat siang juga kru semuanya di RKS FM Radio Inspirasi Sumedang. Selamat siang juga para siswa SMP sekalian serta para pendengar Radio RKS dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita sehat selalu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita dapat berjumpa kembali pada pembelajaran luring melalui Radio RKS, Radio Inspirasi Sumedang. Para siswa sekalian, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tak bosan-bosannya Bapak ingatkan agar kita harus selalu mentaati protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dan menjauhi kerumunan. Dengan mematuhi protokol kesehatan, semoga kita terhindar dari segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Para siswa sekalian, gimana? Kalian udah siap belajar? Ya, kalau demikian mari kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan sama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa sekalian, kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran seni budaya yang akan membahas tentang gambar komik. Ya, gambar komik. Mungkin di antara kalian pernah mendengar atau sering melakukan atau menggambar komik, atau ada yang belum tahu apa itu komik atau gambar komik, nanti kita bahas ya. Sebelum ke pembelajarannya, kita lihat dulu kompetensi dasar pada pembelajaran gambar komik ini. Kompetensi dasar itu ada dua. Satu, memahami prosedur membuat gambar komik dengan berbagai teknik. Nah, yang kedua, membuat gambar komik dengan berbagai teknik. Nah, dengan demikian, dengan adanya kompetensi dasar ini, setidaknya ada dua tujuan pembelajaran, yaitu setelah belajar tentang gambar komik ini, diharapkan para siswa dapat membuat gambar komik dengan berbagai teknik. Kemudian tujuan yang kedua, setelah siswa belajar tentang gambar komik, maka diharapkan siswa dapat membuat gambar komik dengan berbagai teknik. Nah, itu mungkin kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran ini. Selanjutnya kita ke bahasan gambar komik. Nah, tadi sudah Bapak lemparkan pertanyaan ke kalian ya. Mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu apa komik itu. Nah, mungkin di masyarakat juga sering mendengar komik, tapi komik di sini bukan komik obat ya. Di sini tata cara menggambar komik. Nah, ya. Jadi jangan dicampurkan itu antara gambar komik dengan obat yang berlabel komik. Nah, jadi beda jauh sekali ya. Nah, komik ini asalnya dari bahasa Inggris ya, yaitu komik
yang artinya membuat gambar lucu dengan tujuan untuk menghibur. Nah, itu asal kata komik. Nah, komik adalah cerita bergambar yang disajikan dalam bentuk petak-petak gambar. Nah, mungkin kalau kalian lihat itu kebanyakan ada di majalah, kemudian surat kabar, atau juga ada komik yang berbentuk buku yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Komik juga berfokus pada gerak dan tindakan yang ditampilkan lewat urutan gambar. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa komik itu terdiri dari bentuk petak-petak. Nah, di mana petak yang satu dengan petak yang lainnya itu saling berhubungan, ya. Nah, kemudian ciri-ciri gambar komik. Nah, ya, ciri-cirinya apa? Nah, nanti kalian bisa bisa membedakan mana gambar komik, mana gambar yang lainnya. Dengan membaca pengertian komiknya itu juga seharusnya kalian sudah bisa membedakan, oh ini gambar komik, oh ini gambar poster, oh ini gambar ilustrasi misalnya, oh ini gambar perspektif dan sebagainya, ya. Gambar itu macam-macam gambar itu banyak sekali, ya. Sedangkan gambar komik ini bagian daripada gambar ilustrasi. Nah, ciri-ciri gambar komik, satu, bersifat proporsional. Nah, apa bersifat proporsional itu? Yaitu komik mampu membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membaca komik, ya. Jadi ketika orang membaca komik, kemudian biasanya kita bisa melihat dari gestur tubuh, ya, kalau anak-anak membaca komik, misalnya membaca Doraemon, atau ada dulu komik Bobo, ya. Nah, itu bisa lihat kalau misalnya ada kekesalan karena membaca komik itu terlihat dari gestur tubuh si anak tersebut, ya. Nah, itu yang disebut dengan bersifat proporsional. Kemudian ciri yang kedua yaitu bahasa percakapan. Nah, yang bagaimana bahasa percakapan? Yaitu bahasa yang digunakan dalam komik biasanya bahasa percakapan sehari-hari. Jadi pembaca mudah mengerti dan mudah memahami bacaan komik tersebut. Bahasa komik tidak menggunakan bahasa yang sulit untuk dipahami pembaca. Nah, itu, ya. Jadi bahasanya sederhana, kemudian sehari-hari merakyat sehingga yang membaca itu bisa langsung memahami terhadap gambar yang ditampilkan dalam gambar komik itu. Yang ketiga yaitu bersifat kepahlawanan. Nah, ini umumnya, ya, walaupun ada yang tidak bersifat kepahlawanan, namun komik biasanya bersifat kepahlawanan. Yang bagaimana? Nah, yaitu umumnya isi cerita yang ada di dalam komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan, ya. Kemudian ciri yang keempat, penggambaran watak. Nah, yang bagaimana penggambaran watak? Itu penggambaran watak dalam komik dilakukan secara sederhana. Penggambaran sederhana dilakukan agar pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh-tokoh yang terlibat dalam komik tersebut. Kemudian ciri yang kelima yaitu menyediakan humor. Humor yang tersaji dalam gambar komik
akan mudah dipahami seseorang karena humor tersebut sering ada di masyarakat. Nah, itu kira-kira ciri-ciri gambar komik. Nah, selanjutnya kita ke komik atau jenis-jenis komik. Yang pertama, menurut bentuk penampilan atau berdasarkan kemasan. Di sini ada 4 ya. Yang pertama, komik strip. Yang bagaimana yang komik strip? Yaitu komik yang merupakan komik yang hanya terdiri atas beberapa panel gambar saja atau beberapa kotak gambar saja. Namun dilihat dari segi isi telah mengungkapkan sebuah gagasan yang utuh. Nah, itu komik strip. Jadi misalnya dalam satu lembar kertas itu ada petaknya, itu ada 4 atau 6 atau sampai 8 cerita, itu langsung selesai. Nah, itu disebut komik strip. Nah, ini biasanya terlihat atau kita dapat temui di komik-komik surat kabar, di mana memerlukan gambar yang sedikit, tapi esensi dari tujuan mengadakan gambar itu dapat ditangkap oleh si pembaca atau si penglihat. Nah, tentu saja karena gambarnya hanya sedikit dan gagasan yang disampaikan tidak terlalu banyak, lazimnya hanya melibatkan satu fokus pembicaraan, seperti tanggapan terhadap suatu peristiwa dan isu-isu mutakhir. Nah, komik strip secara mudah ditemukan dalam berbagai majalah anak atau surat kabar seperti majalah Bobo ya tadi Bapak sebutkan, kemudian majalah fantasi anak. Kemudian jenis komik berdasarkan penampilan yang kedua yaitu komik buku. Nah, komik buku yaitu komik yang dikemas dalam bentuk buku, dan satu buku biasanya menampilkan sebuah cerita yang utuh. Komik-komik buku biasanya berseri, dan satu judul buku komik sering muncul berpuluh seri, dan seperti tidak ada habisnya. Komik-komik tersebut ada yang memang menampilkan cerita yang berkelanjutan, tetapi ada juga yang tidak. Maksudnya antara komik seri sebelum dan sesudah tidak ada kaitan peristiwa dan konflik yang mempunyai sebab akibat. Nah, itu jenis komik berdasarkan atau menurut bentuk penampilan. Kemudian yang ketiga yaitu komik humor dan petualangan. Nah, bagaimana yang disebut komik humor atau petualangan? Yaitu komik ini termasuk komik yang sangat digemari oleh anak-anak ya. Komik humor adalah komik yang secara isi menampilkan sesuatu yang lucu, mengundang pembaca untuk tertawa ketika menikmati komik tersebut. Nah, aspek kelucuan atau humor dapat diperoleh lewat berbagai cara, baik lewat gambar-gambar maupun lewat kata-kata. Nah, komik petualangan adalah komik yang menampilkan cerita petualangan tokoh-tokoh. Nah, tokoh-tokoh dalam cerita dalam rangka mencari, mengejar, membela, memperjuangkan
kemudian perkelahian atau aksi-aksi lain yang termasuk aksi petualangan. Nah, komik ini menampilkan dua kelompok tokoh, yakni kelompok tokoh yang baik dan kelompok tokoh yang jahat biasanya ya. Sehingga anak-anak dapat membedakan, oh ini tokoh yang baik dan yang ini tokoh yang buruk atau yang jahat. Nah, ini biasanya sangat populer di kalangan anak-anak. Mungkin secara tidak langsung kalian juga sering ya membaca atau melihat, dan bahkan mungkin ada yang favorit terhadap bacaan komik. Cuma kalian mungkin tidak tahu apa ini gambar komik atau bukan. Ya, yang keempat, para siswa sekalian, yang keempat itu komik biografi atau komik ilmiah. Nah, kalau kita lihat dari kata biografi, nah mungkin para siswa sudah tahu ya apa yang dinamakan biografi. Nah, biasanya kalau ada biografi itu ada autobiografi. Nah, kalau kata biografi itu biasanya menceritakan seseorang ya. Sedangkan autobiografi yaitu menceritakan tentang diri si pembuat kisah ya, jadi menceritakan diri sendiri, biasanya seperti itu. Dan komik ilmiah ini biasanya komik-komik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan ya. Para siswa sekalian, komik biografi yakni komik tentang kisah hidup seseorang tokoh sejarah yang ditampilkan dalam bentuk komik. Nah, komik biografi biasanya merupakan biografi tokoh yang telah ditulis dalam bentuk buku biografi yang semata-mata menggunakan bahasa verbal. Komik ini selalu berkaitan dengan aspek lain sesuai dengan ketokohan tokoh yang dikomikan. Nah, misalnya aspek sejarah, kemudian aspek seni, aspek religius, dan lain-lain. Sedangkan komik ilmiah merupakan komik campuran antara narasi atau kalimat dan komik dalam bentuk ilmiah ya. Ini penekanannya pada proses penemuan tentang barang temuannya. Contoh komik buku tentang penemuan telepon, buku penemuan tentang listrik ya, dan penemuan-penemuan lain yang bersifat ilmu pengetahuan. Nah, itu jenis komik menurut penampilannya ya atau kemasannya. Nah, selanjutnya kita ke jenis komik menurut jenis cerita. Ini dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama komik edukasi atau komik pendidikan. Kemudian yang kedua komik promosi atau promosi itu semacam jual beli ya. Kemudian ya yang mempropagandakan barang dagangan biasanya ya, itu komik promosi. Kemudian yang ketiga komik wayang, yang keempat komik silat. Nah, yang bagaimana yang disebut komik edukasi? Nah, tadi di depan sudah Bapak sampaikan, yaitu komik yang memiliki fungsi edukasi atau pendidikan.
Ya, misalnya menerangkan cara-cara belajar, kemudian cara-cara menangani masalah, ya. Itu menggunakan jasa gambar komik, itu namanya komik edukasi. Kemudian yang kedua, komik promosi, yaitu komik yang dipakai untuk keperluan promosi atau propaganda sebuah produksi. Nah, visualisasi dari komik promosi biasanya menggunakan figur superhero, ya, biasanya itu. Misalnya seperti figur Batman, figur Superman, ya. Itu banyak ditampilkan pada komik promosi. Kemudian yang ketiga, komik wayang, yaitu komik yang bercerita tentang cerita wayang seperti Mahabharata, kemudian menceritakan Mahabharata itu yang menceritakan perang besar antara Pandawa dan Kurawa. Nah, di situ memperlihatkan perang yang dari kelompok kebaikan dengan kelompok yang kurang baik. Nah, di mana kesimpulannya itu dapat dimenangkan oleh pihak yang baik, walaupun walaupun yang baik itu selalu dibuat fitnah, disiksa, dikorbankan, tapi tetap pada akhirnya itu akan menjadi pemenangnya. Nah, itu kisah Mahabharata yang peperangannya itu diadakan di Tegal Kurusetra, ya, itu. Itu antara pihak Kurawa dan pihak Pandawa. Kemudian ada cerita Ramayana yang bercerita tentang penculikan Dewi Sinta oleh Rahwana, ya. Nah, komik jenis ini di Indonesia muncul di tahun sekitar 60-70-an, ya. Nah, komik yang terkenal kala itu adalah figurnya seperti figur Gatotkaca, ya. Mungkin di antara kalian ada yang tahu Gatotkaca itu siapa, ya. Nanti kalian bisa baca. Ini penting sekali, ya, untuk karakter bangsa kita. Itu Gatotkaca tokoh yang kuat, ya. Anak dari Bima dengan Arimbi sebagai benteng baja Pandawa, ya. Kemudian ada tokoh-tokoh seperti tokoh Mahabharata tadi, ada Gatotkaca, kemudian ada Pandawa 5 seperti Pandawa 5 itu ada yang tahu? Itu terdiri dari 5 orang tokoh pewayangan, ya, yaitu ada Bima, kemudian ada Arjuna, kemudian ada Nakula, ada Sadewa, ya. Nah, itu tokoh-tokoh dalam dunia pewayangan dalam tokoh Mahabharata, ya. Kemudian yang keempat itu komik silat, yaitu komik yang menampilkan tema-tema silat yang didominasi oleh adegan laga atau pertarungan. Nah, sampai saat ini masih menjadi idola. Misalnya di negeri seberang, ya, atau di luar negeri yang terkenal itu misalnya dari Jepang itu ada komik silat dengan ninja, ya, dengan misalnya ninja, kemudian ada samurai, kemudian di Cina ada kungfu, kemudian ada ada tai chi, ya. Banyak lagi itu
karya-karya di luar negeri. Kemudian kalau di Indonesia ada misalnya silat, tokoh silat itu ada Si Buta dari Gua Hantu ya. Nah, itu tokoh silat di Indonesia. Kemudian tokoh silat yang lainnya itu ada Jaka Sembung ya. Itu tokoh-tokoh silat di Indonesia. Nah, itu 4 jenis komik menurut jenis cerita. Nah, selain itu ada macam-macam komik lainnya. Yaitu ada komik karikatur, ada komik tahunan, dan ada komik online atau web online, karena kita sekarang zaman modern, komik juga bisa berdasarkan online. Nah, bagaimana yang dinamakan komik karikatur? Yaitu merupakan komik yang isinya hanya berupa satu tampilan. Nah, komik ini di dalamnya berisi beberapa gambar tokoh yang digabungkan dengan tulisan. Nah, tujuan komik ini biasanya mengandung unsur kritikan, sindiran, kemudian humor, agar mampu memberikan sebuah arti yang jelas sehingga pembaca dapat memahami maksud dan tujuan dari komik tersebut. Nah, biasanya melalui gambar itu orang akan lebih cepat memahami terhadap sesuatu masalah dibandingkan dengan penjelasan secara verbal atau secara kata-kata ya. Karena ada ungkapan bahwa gambar itu mengandung sejuta arti. Nah ya, seperti itu. Nah, yang kedua itu komik tahunan. Nah, komik tahunan ini komik yang dibuat hanya setahun sekali. Misalnya karena anniversary suatu lembaga, yaitu dibuat hanya setahun sekali. Kemudian yang ketiga itu komik online. Nah, komik online ini komik yang dipublikasikan lewat media internet. Nah, media online lebih menguntungkan daripada media cetak karena dengan biaya yang relatif murah bisa menyebar luaskan komik yang bisa dibaca oleh siapa saja dan jangkauan pembacanya lebih luas dibandingkan dengan komik yang berdasarkan tradisi, misalnya melalui buku. Untuk selanjutnya, para siswa sekalian, setelah tadi kita membahas jenis-jenis gambar komik, kita selanjutnya ke syarat-syarat menggambar komik ya. Nah, apa saja syarat-syarat menggambar komik? Nah, yang pertama menentukan topik dan tujuan, yaitu menentukan cerita dan plot atau alur yang akan dituangkan dalam gambar komik. Kemudian yang kedua, membuat kalimat singkat dan mudah dimengerti, yaitu menggunakan kalimat yang singkat karena untuk efisiensi tempat, sedangkan penggunaan kalimat yang mudah diingat supaya pembaca mengingat alur cerita dalam sebuah komik. Jadi dengan kalimat yang pendek itu si pembaca sudah dapat dimengerti apa dari gambar yang disajikan di gambar komik tersebut. Jadi nanti ada saling membantu antara gambar dengan kalimat yang ditampilkan pada gambar komik tersebut ya. Kemudian syarat yang ketiga, penggunaan
gambar. Nah, komik identik dengan cerita bergambar. Nah, gambar sebagai media untuk menyampaikan pesan supaya lebih menarik. Nah, perpaduan kalimat antara perpaduan kalimat dan gambar akan lebih mempermudah pembaca untuk memahami maksud dari pembuatan komik tersebut. Nah, tadi di atas Bapak juga sudah singgung ya. Jadi di antara kalimat dengan gambar itu saling menerangkan ya. Sehingga tidak perlu kalimat yang panjang. Jadi dengan kalimat beberapa baris kalimat saja yang dilengkapi dengan gambar, si pembaca dapat memahami isi dari gambar komik tersebut. Kemudian syarat yang keempat, ternyata ada 3 ya, ada 3 syarat, yaitu topik, menentukan topik, kemudian membuat kalimat singkat, kemudian menggunakan gambar. Nah, komik identik dengan cerita tadi ya. Kemudian yang keempat, menggunakan media yang tepat ya, menggunakan media yang tepat. Pada pembuatan komik, kalian juga harus memikirkan aspek media dalam pembuatan komik. Apabila komik berupa buku, maka cerita di dalam komik menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, apabila komik berbentuk cerita pendek, maka cukup menggunakan kertas. Menggambar komik dapat dilakukan tidak hanya menggunakan peralatan dan bahan seperti membuat lukisan atau gambar, tetapi juga dapat menggunakan alat bantu, misalnya komputer ya. Bahkan sekarang ada komputer yang khusus untuk menggambar. Itu ada yang dinamakan pen table ya. Pen table itu akan lebih mudah membuat gambar dengan alat pen table, karena dengan menggunakan pen table kita seperti menggambar di atas kertas ya. Cuma bedanya kalau menggunakan kertas, kemudian gambarnya sudah jadi, kemudian kita mau revisi itu akan sangat sulit. Jadi kita harus menggambar ulang kalau menggunakan kertas. Tapi dengan menggunakan komputer, kalau ada revisi atau kesalahan, maka kita tidak usah menggambar dari awal lagi. Jadi cukup yang mau direvisinya saja yang dirubah. Misalnya mau merubah warna, itu tinggal kita ganti kalau menggunakan alat bantu komputer atau pen table ya. Nah, menggambar komik dengan menggunakan alat bantu komputer itu memudahkan dalam berekspresi, karena jika terjadi kesalahan tadi sudah disebutkan dapat segera diganti ya. Hal ini berbeda jika menggambar komik yang masih menggunakan teknik menggambar atau manual ya. Nah, dengan teknik menggambar, jika ada kesalahan maka sulit untuk melakukan perbaikan atau revisi. Nah, itu syarat-syarat dari menggambar komik. Nah, kita beranjak ke alat dan bahan menggambar komik. Nah, mungkin alat dan bahan ini tergantung media apa yang digunakan ya. Kalau misalnya kita menggunakan media kertas, itu diantaranya alat dan bahannya
kertas gambar, kemudian pensil, kemudian cat warna, penggaris, dan penghapus. Itu yang biasa dipakai untuk menggambar komik. Nah, namun alat dan bahan kalau kita menggunakan alat modern ya seperti sekarang di perusahaan-perusahaan sekarang jarang menggunakan alat-alat manual seperti tadi ya, seperti yang sudah diuraikan, jarang menggunakan kertas, pensil karena tadi sudah dijelaskan di muka itu ada banyak kelemahan-kelemahan dari alat-alat manual tersebut. Nah, alat dan bahan kalau untuk sekarang itu alatnya ya komputer ya seperti tadi. Jadi cara pembuatannya itu mungkin ada sampai saat ini mungkin ada 3 ya. Yang pertama bisa bersifat manual dengan alat-alat tadi yaitu kertas, kemudian pensil, kemudian pewarna, penggaris, dan penghapus. Itu adalah alat-alat secara manual. Sedangkan alat-alat modern itu alat yang digunakan sekarang itu bisa komputer, bisa laptop, bisa juga dengan alat yang dinamakan pentable tadi ya. Jadi kita menggambar di atas pentable itu kita seperti menggambar di atas kertas, namun bisa langsung dicetak ya. Nah, cara yang ketiga yaitu gabungan antara manual kita menggambar dengan komputer. Bagaimana caranya? Yaitu misalnya kita belum bisa membuat gambar orang dengan menggunakan laptop atau dengan menggunakan komputer, maka kita bisa menggambar dulu ya di atas kertas, kemudian hasil gambar tersebut di-scan, kemudian masukkan ke komputer atau ke laptop, kemudian kita kita olah misalnya di aplikasi Photoshop misalnya ya. Nah, gitu kita ubah di sana, diwarnai, kemudian diberi huruf dan sebagainya. Atau bisa digabungkan, misalnya gambarnya di Photoshop, kemudian supaya supaya kalimatnya jelas ya, tajam, itu bisa kalimatnya menggunakan Corel ya atau CorelDRAW. Jadi bisa menggunakan 2 aplikasi. Nah, itu gabungan antara manual dengan modern. Jadi bisa disatukan. Kalau bagi pemula yang ingin menggunakan alat canggih, laptop, komputer, tapi belum bisa menggambar, jadi bisa menggambar dulu di kertas tadi, kemudian di-scan, kemudian masukkan ke ke aplikasi Photoshop, kemudian diolah di dalam Photoshop ya. Nah, itu teknik-teknik dalam menggambar komik. Selanjutnya kita ke langkah-langkah menggambar komik. Nah, apa langkah-langkah menggambar komik? Yaitu yang pertama membuat naskah komik yang sudah disusun berdasarkan urutan kejadian ya. Kemudian setelah itu membuat layout yang terdiri dari beberapa frame pada selembar kertas A4. Ini langkah-langkah menggambar komik berdasarkan manual ya. Itu disesuaikan dengan cerita yang akan kita gambar pada saat itu. Kemudian yang ketiga, membuat sketch sesuai dengan layout. Misalnya layoutnya ada 4, ceritanya 4 petak misalnya sudah selesai. Nah, kita buat layoutnya. Setelah layout kemudian kita buat sketchnya masing-masing di petak-petak tersebut.
Kemudian yang selanjutnya menjiplak sketch yang sudah diperjelas dengan drawing pen di atas meja tracing atau meja yang terbuat dari kaca dan diberi lampu. Itu lampunya biasanya dari bawah ya. Kemudian tahapan selanjutnya setelah di tracing atau dijiplak, kemudian masuk ke tahap pewarnaan. Nah, setelah pewarnaan selesai, kemudian kita mengisi balon dengan dialog yang sesuai dengan naskah. Jadi setelah selesai itu kita buatkan layout dan sketch, kemudian diwarnai, kemudian kita mengisi balon-balon yang dengan dialog-dialog yang sesuai dengan naskah. Nah, sampai di situ bahasan dari Bapak. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Para siswa khususnya di Sumedang, kemudian para orang tua wali yang ikut mendengarkan, juga para pendengar radio RKS. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak khususnya ke pemerintah Kabupaten Sumedang, ke Bapak Bupati yang sudah memfasilitasi kami. Walaupun kami tidak bisa bertemu langsung dengan anak-anak, kita bisa bertemu lewat radio kesayangan kita ya, radio RKS Sumedang. Juga terima kasih ke kru radio RKS yang sudah membantu terlaksananya acara pembelajaran luring ini. Walaupun hanya sebatas menerangkan, tidak bisa mempraktekkan langsung ke anak-anak, namun ini sudah menjadi sudah bahagia lah gitu untuk ini. Nah, ini dapat bertemu, bukan bertemu atau ya bersilaturahmi dengan anak-anak se-Sumedang ya, khususnya SMP. Dari sekian pertemuan, kalau tidak salah ada 3 kali pertemuan. Kalau ada kata yang salah di akhir perjumpaan ini, saya memohon maaf. Itu murni kesalahan dari saya. Kalaupun ada yang dapat digunakan, itu alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini, kemudian hari kemarin, mudah-mudahan dapat berguna ya, khususnya bagi anak-anak untuk sekarang, juga untuk di masa yang akan datang. Mungkin itu Teh Cece-nya. Ya, kesimpulannya udah ya Pak ya, dan materinya juga sudah tadi jelaskan sama Bapak ya, udah habis juga. Dan mungkin anak-anaknya menyimak dan menyaksikan di rumah paham mungkin ya Pak ya. Amin, atau mudah-mudahan juga nanti kalau ada pertanyaan bisa melalui lewat nomor telepon WA Bapak mungkin ya. Siap. Ya. Baiklah, terima kasih buat Bapak Didi Tarmidi MPD. Beliau mengajar di SMP Negeri 4 Situraja dengan pelajaran seni budaya. Mudah-mudahan Bapak beserta keluarga besar di rumah sehat-sehat selalu ya Pak ya. Amin. Panjang umur, dan pertemuan kita bukan pertemuan yang terakhir mungkin ya Pak ya. Pintu terbuka buat guru-guru yang lain juga ya Pak di RKS di studio ini, meskipun Babe berakhir tentunya. Ya, terima kasih Bapak, mudah-mudahan sehat selalu dan jangan lupa prokesnya, protokol kesehatan ya. Baiklah, buat siswa-siswi kelas 8 sudah berakhir pula Babe untuk sesi yang kedua, nanti dilanjut Babe sesi yang ketiga untuk kelas 9, kelas
dari jam 4 sampai jam 5. Cece pamit, Kang Ajat sama SMK VGRI beserta Bapak Didi Tarmidi MVD ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.